Ya, jadi ini proses gerok, ya kan? Woi. Halo, di konten kali ini atau di episode kali ini, gue bakal nge-review Belcode 2100. Jadi kita mau mernis Vespa GTS 300. Ini Vespanya udah naik basecode. Jadi kita langsung ke pernis, sudah siap semua, maskingan udah beres, dempulan udah beres. Terus kita nyemprotnya Belcode itu pakai spray gun ini DV1 nozzle 1,4. Mungkin ada yang nanya kenapa gue pakai nozzle 1,4. Kalau menurut gue 2100 dari gue pakai sebelumnya itu enak di nozzle 1,4 menurut gue pribadi. Dan kebetulan painternya kali ini bukan gue, yang painter tim dari JP, Mas Dery. Jadi simak terus video ini. Oke, jadi ini kita mengaduk pernisnya 2100. Kita pakai gelas kolat. Kita bikinnya 2:1. Kalau dalam hitungan persen itu sekitar 15%. Tapi kalau di sini tulisannya 2:1:0,5. 0,5-nya itu lu ambil dari ntar aku tunjukin. Nah, 0,5-nya itu lu ambil dari ini nih. Dari hardener ya, bukan dari pernis. Dari hardener 1 0,5-nya. Tapi kalau kita di sini pakai persenan deh. Kita 15%. Ini hardenernya sampai di angka 5 itu. Terus dinernya 15%. Gimana Pak? Rasanya ditontonin orang, Pak? Panas, Pak. Tontonin banyak orang ya, Pak. Oke, jadi ini udah masuk lapis pertama. Ini lapis pertamanya nih kita setengah ya. Tuh, tapi udah pakai Belcode setengahnya udah langsung jadi begini. Ini lapis pertamanya nih. Ini Dery pakai pressure 2 bar. Spray gun nozzle 1,4. Der, ini setengah, Der. Kayaknya deres banget 1,4 ya. Nanti pojokan sini disetengahin lagi nih. Pojokan sini. Oke, jadi ini lapis pertamanya udah langsung basah nih 2100. Tapi ini nggak tebel ya, ini setengah nih. Masih beberapa spot tuh ada yang tuh masih kurang-kurang. Kita harus begini aplikasinya, nggak boleh terlalu tebel lapis awal. Terus mungkin nih flash off-nya gue kira-kira 10 menit. Kalau gue ngeliat overspray-nya sih lapis pertama nggak banyak ya. Kita lihat tadi tiba lapis kedua. Oke, jadi ini Mas Dery udah mulai di layer kedua. Dia startnya dari bawah. Memang kebiasaan dia dari situ. Kalau gue milih dari belakang. Cuma ini nggak masalah ya, karena ini perkara selera. Yang penting yang kita kejar overspray-nya sedikit. Tapi kalau menurut gue dari belakang overspray-nya lebih sedikit. Yang penting sih hasil akhirnya. Kemudian untuk pernis Belcode 2100 sendiri, menurut gue enaknya itu jarang banget meler. Karena memang dia agak cepet kering. Jadi meler jarang. Ini bisa lu basahin banget, dan kemungkinan melernya lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan pernis-pernis kelas Eropa ya. Kalau kelas Eropa kita nyemprotnya kayak begini, kemungkinan besar pasti meler banget, karena flownya orang kelas-kelas Eropa tuh
parah. Ini belkotnya ada keunggulannya, di kepang jarang meler, jadinya kita bisa ngisi dengan tebel gitu, dengan harapan nanti kalau pas gue poles gue bisa sanding cukup banyak ruangnya, jadi nggak botak. Karena ini bakal gue sanding mulai dari amplas 1500, mulai 2000, habis itu 2,5 baru kita cut dan poles. Kemudian ini aplikasi di motor GTS ini kita aplikasinya sekitar 2,5 lapis ya. Jadi yang pertama tadi itu setengah, cuman tadi Mas Dery setengahnya juga masih agak ketebalan sedikit, seharusnya lebih tipis dan lebih jarang dari tadi. Kemudian yang kedua basah kayak sekarang ini, yang ketiga pun sama basah juga. Jadi ini spragan ini dipakai seperti yang gue bilang tadi, ini nozzle 1,4 dari DV1, jadi ini cukup deres ya. Dan gue ngerasa 2100 nih kalau di aplikasi pakai nozzle 1,4 itu over spraynya lebih sedikit, karena kan tadi gue bilang dia cepat kering, jadi gue pakai nozzle 1,4 supaya lebih basah. Dan kebetulan gue rasa di motor ini dapat yang kita mau. Lu itu bermasalah menurutku di overlap sini. Kenapa ya? Lu sambung soalnya susah loh. Kalau gue kemarin kan gue foto sini, yang di sini gue sambung sini deh. Nah lu lihat, gue perhatiin aja nih, jeruknya beda kan. Yang ini enak, ini nggak kenapa ya? Soalnya lu sambung begini, ini nggak fokus kena, lu takut meler. Soalnya lu putus ini aja, ini putus ini kayak buat itu kan, gini. Baru lanjut di sini, baru lanjut di sini, habis ketiga harus begitu nih, kayak gini kan kurang loh. Kena awal kok. Nah, di lapis ketiga lu jangan kayak tadi menurut gue, karena lu ini kelewat nih, di kelas itu kelewat. Iya. Jadi berarti sebelah sana juga begitu, sini sama. Sama lu kurang mana sini? Pas di sini lu mulai. Ini menurut gua lu kurang sini dan dari sini mulai. Lu mulai dari sini. Ya sini nggak kena. Kalau lu mulai dari sini pasti kena. Dia akan pinggir dulu. Terus mulai dari pinggir lagi sih. Jadi lu dari atas sini, makanya yang ini nggak kena dari awal. Gue lihat tadi. Sama lu cuma overlapnya aja. Sama ini kalau menurut gua yang ketiga nanti agak lu tarik sedikit. Jauhin dikit. Iya, lu agak terlalu dekat di 1,4 tuh, ingat. Tarik sedikit. Ini Mas Dery udah mulai di layer ketiga. Layer ketiga kalau gue lihat di video Mas Dery lebih lambat dari yang layer kedua tadi. Kalaupun sama dengan layer kedua tadi, speednya nggak masalah. Tapi emang tipikal Mas Dery, karakter dia kalau mernis tuh lebih cenderung agak lambat ya. Jadi dia lebih cenderung seneng ngisi gitu. Kalau gue pribadi lebih seneng speed normal tapi overlapnya yang gue dapetin, karena gue ngerasa kalau dengan cara seperti itu dapat hasil yang lebih halus. Tapi bukan berarti cara yang lambat begitu nggak bisa halus ya, itu tergantung selera, tergantung kebiasaan. Nah bisa dilihat kan ini Mas Dery agak lambat karena ini nozzle 1,4. Kalau misalnya bukan belkot atau pakai pernis Eropa sih pasti kalau kayak gini mainnya pasti meler. Jadi makanya berhubung ini kita pakainya belkot 1100, kita bisa pakai gaya lambat seperti ini dengan nozzle yang gede. Jadi overspray lebih sedikit, film lebih tebel, kita sandingnya juga percaya diri nggak botak. Untuk konsumsinya karena kita 3 lapis, ini Vespa full dengan parts yang kecil tuh kita habis sekitar 1700 mili adukan. Tapi 3 lapis, waktu 2 lapis tuh habis cuman sekitar 1200 adukan kalau nggak salah. Nah ini Mas Dery
overlap yang di sini sudah mulai dioreksi tadi setelah gue kasih tahu, karena beberapa spot itu tekstur jeruknya kurang rata, jadi gue koreksi sedikit, akhirnya dirubah sama Mas Dery dan bisa dapat tekstur yang sama, tekstur orange peelnya sama. Jadi menurut gue Belco 2100 nih, konklusinya build film dapat tebel, glossnya dapat juga, tinggal perkara pemilihan nozzle, pemilihan pressure. Kalau menurut gue seandainya pakai nozzle lebih kecil dari ini, pressure-nya jangan terlalu tinggi karena supaya dapat flow-nya. Tapi tergantung spray gun-nya pakai apa ya. Jadi kalau menurut gue patokan awalnya itu pakai 2 bar, ngikutin adukannya sesuai dengan TDS. Baru dari situ kalau dirasa aneh mungkin pressure-nya bisa diturunin, kalau dinaikin sih gue rasa enggak ya, jadi lebih cenderung diturunin supaya overspray-nya sedikit. Jadi kira-kira begitu video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu. Berikutnya nanti kita tunjukin gimana pas kita hasil polishnya Belco 2100 ini. Terima kasih.